Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat memasuki bulan baru, bulan November. Dalam kasih Tuhan, kalau saya bahwa tidak ada nuansa-nuansa yang mempersiapkan diri masuk dalam perayaan Natal. Saya menghitung hari 53 hari sejak dari hari besok adalah hari yang luar biasa untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia. 9 minggu kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan, khususnya perayaan Natal Kristus. Bagaimana dengan jemaat GKSI, pribadi, keluarga, para diaken, hamba Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kita bersyukur bahwa bulan baru, bulan November, saya diawali dengan perjamuan kudus dan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia. Kita percaya kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu, saya meminta kita semua untuk mengambil waktu saat teduh beberapa menit untuk kita bersyukur melewati bulan Oktober dan memasuki November di hari pertama hari ini. Saat teduh sejenak. Amin. Mengawali ibadah di pagi hari ini, Bapak Ibu, keluarga Om Amsong akan mengangkat pujian. Biarlah kita semua diberkati Tuhan lewat pujian. Kasih yang terindah, yang luar biasa. Maknai pujian mengawali ibadah kita minggu, hari pertama di bulan November. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba Tuhan untuk mendoakan ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Om Amsong untuk persembahan pujian. Hanya oleh kasih karunia-Mu suara nggak kedengeran lah. Aku mencariku.
Silakan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami rindu ya Tuhan. Kami datang dengan teduh, dengan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terlebih Engkau mengizinkan kami kembali untuk menikmati bulan yang baru dengan kesehatan, bahkan kekuatan dan anugerah yang senantiasa boleh kami terima yang daripadamu ya Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami hanya dapat bersyukur dan membawa seluruh keberadaan hidup kami untuk berdiam di bawah kaki salib-Mu, bersekutu memuji memuliakan Engkau, terlebih akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dan menikmati perjamuan di dalam perjamuan-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan tolong kami agar kami lebih serius, agar kami lebih lagi taat di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami harus bertanggung jawab di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa, Bapa, biarlah di dalam ibadah minggu saat ini, bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang akan memberkati dan bahkan meneguhkan ibadah kita, yang ibadah ini bersama-sama dirangkaikan dengan perjamuan-Mu yang kudus ya Bapa. Boleh jadi di dalam nama Anak, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap. Menjelang persiapan kita untuk perayaan Natal. Sementara kemarin saya baru lihat di daerah Turki, itu gempa yang luar biasa, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang luar biasa, bahwa ternyata di beberapa negara, di beberapa daerah bagian, kita pun ada begitu banyak bencana yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang terjadi, tapi kita bersyukur. Setiap keluarga Tuhan, setiap keluarga jemaat GKSI, jemaat Given, Jakarta maupun semua yang terlibat, tetap kita sehat, kita kuat, kita masih diberkati dan terus diberkati semua karena kasih karunia Tuhan. Karena darahnya kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibebaskan dari segala hal. Pujian, ada kuasa dalam darahnya akan dipersembahkan sekali lagi oleh keluarga Om Armstrong. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan, untuk bersaksi bagi kemurahan kasih Tuhan. Silakan Om. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Om Armstrong bersama keluarga selalu
mempersembahkan pujian, menguatkan, dan mendukung pelayanan ini. Kita percaya bahwa lewat anak darah domba Allah, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Ketika kita melayani Tuhan, dalam hal apapun, pasti kita diberkati. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi, mungkin bisa berlambai tangan. Asik. Silahkan first Om Armstrong, keluarga Om Armstrong untuk bersaksi. Ya, saya sangat diberkati dengan lagu ini ya. Lagu ini banyak sekali menjadi mengikuti perjalanan hidup saya. Ya, ketika saya kecil, saya baru bisa main gitar. Itu lagu ini dipakai untuk mengusir setan. Ya, ada yang manifestasi, saya nggak tahu dan nggak ngerti. Saya hanya bisa main gitar, hanya 3 kunci gitarnya. Waktu itu main di mana ya? Kalau nggak salah main di D, A, G. Setiap ada satu penyakit ya, pelayanan orang sakit, saya diminta mainin lagu itu lagi. Ya, memang sampai saya terus mengikuti perjalanan hidup pelayanan saya. Lagu itu menjadi sebuah lagu yang sudah seperti menemani hidup saya. Ya, saya juga mau bersaksi waktu Sabtu kita mau rapat di mana ya, Bintaro ya. Itu kan hujannya sangat lebat. Mungkin kita yang ke sana itu mengalami perjuangan yang begitu hebat, ya. Dari rumah memang sudah hujan rintik-rintik, kemudian sampai hujan deras, ya. Saya mendengar istri saya suka nyanyi lagu puji-pujian dan lagu itu menemani, terus ada kuasa dalam darahnya. Jadi hujan itu sangat deras, sampai istri saya lupa bawa uang. Ya, pikiran saya nanti kalau begitu hujan deras, kita neduh dulu sambil makan, karena memang waktu saya belum makan ya, dan istri saya bilang di tengah hujan deras lupa bawa uang. Akhirnya kami cari Indomaret atau untuk ngambil ATM. Puji Tuhan, ATM-nya mati. Jadi betapa beratnya. Kemudian ada kilat menyambar sana sini, sampai akhirnya ketemulah itu ATM. Akhirnya kami bisa makan. Tapi di situ hujannya sudah mulai berhenti. Dan saya merasakan di situ pertolongan Tuhannya ada sukacita ya. Awalnya saya marah, tapi buat apa gitu loh, ya. Nah, sampai akhirnya sampailah saya di Bintaro, di tempat yang saya belum pernah lewatin jalan itu, jadi sama sekali saya nggak tahu ini jalan mana, muter-muter sampai akhirnya dapet. Disitulah lagu itu menjadi sebuah lagu yang menyertai saya sampai kemarin, dan hari ini lagu itu diputar kembali. Saya sangat diberkati dengan lagu itu. Jadi ada kuasa dalam darahnya. Saya juga kemarin itu lihat video tentang darah Tuhan yang ditemukan di daerah Golgota itu darah kering. Kalau darah kering itu nggak bisa hidup ditaruh diuji di laboratorium. Tapi darah Kristus, darah Tuhan itu hidup di jalan. Ada videonya di situ. Nah, itulah yang akhirnya terus memberikan saya itu sebuah memberikan sukacita bahwa ada kuasa dalam darahnya sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara resah dan gelisah, jangan dengerin lagu Obi Mesak. Ya. Jadi nyanyikan lagu itu. Ada kuasa dalam darahnya. Ya. Tahu kan lagu itu kan? Puji Tuhan, kiranya kesaksian yang singkat ini membuat yang lain mau bersaksi lagi setelah saya. Silahkan. Terima kasih Bu Eda kayaknya tuh.
Oma, udah lambaikan tangan tuh Oma. Silakan Oma. Iya, terima Coba kasih Om Armstrong untuk kesaksiannya, luar biasa. Tante Eda ada mau bersaksi? Oh, oh enggak, iya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang mungkin kalau orang yang sudah di usia-usia 50-an ke atas, kalau dengar lagu ini kayaknya justru konotasi dengan anak sekolah minggu. Padahal kalau yang tadi kita dengar kesaksiannya Om Armstrong, mau usia kapanpun darah anak Allah itu tetap up to date. Selamanya akan terus memberkati kita. Saat kadang-kadang bagaimana saya senang sekali dengar Om Armstrong punya kesaksian, Bapak Ibu, mengontrol emosi itu tidak gampang. Apalagi menyangkut dengan kampung tengah istilahnya, perut. Itu luar biasa, tidak mudah. Makanya tantangan juga untuk kita kadang bilang berpuasa itu tidak mudah. Tetapi bersyukur biarlah kesaksian Om Armstrong menguatkan kita semua bahwa dalam kesulitan apapun ingatlah Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk kita semua. Sekali untuk selamanya. Bapak Ibu saya percaya bahwa ada banyak kesaksian. Kita bisa bersaksi lagi di waktu-waktu mendatang. Kita boleh berbagi pengalaman hidup kita, punya kehidupan yang luar biasa secara pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati pikiran hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lydia. Tapi sebelumnya, mari di tempat kita masing-masing sambil mendengarkan pujian karena salib. Kita merenungkan setiap bagian dari lirik lagu ini. Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena Armstrong.
Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpuji kekal bagi namamu Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Menjelang siang hari ini Tuhan, kami kembali datang bersyukur kepadamu, Sang Pemilik kehidupan. Karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu memuji dan mempermuliakan namamu. Bahkan dengan kesempatan ini Tuhan, kami mau menikmati tubuh dan darah Yesus lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua yang sudah hadir pada hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mau boleh mengerti, untuk mau boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tadi diawali dengan Ibu dulu berbicara sebelum masuk kesaksian bahwa kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu yang menimpa bangsa kita, bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana, bahkan juga peperangan-peperangan terus terjadi di berbagai-bagai bangsa atau tempat. Saya sejenak berpikir bahwa bagaimana sih keadaan manusia menanggapi keadaan-keadaan yang terjadi di sekelilingnya saat ini. Apakah dengan berbagai macam persoalan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu membuat manusia lebih antusias mencari Tuhan, ataukah itu membuat manusia ogahan, atau membuat manusia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tidak mau mencari tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau, sehingga Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi saat ini. Begitu banyak orang seringkali berbicara bahwa kejadian ini mungkin menandakan bahwa ini adalah akhir-akhir zaman. Kalau orang banyak mengerti bahwa Tuhan mengizinkan gempa, bencana, mengizinkan peperangan dan segala macamnya, maka selalu orang berkata bahwa ini sudah akhir zaman. Tapi pertanyaannya, kalau orang sudah mengerti bahwa mungkin ini sudah menjelang akhir-akhir zaman, mengapa manusia tidak lebih antusias mencari Tuhan? Tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi masing-masing, lebih merasa tenang di luar daripada Tuhan, daripada mencari Tuhan. Itu yang membuat saya kadang-kadang secara pribadi sedih sendiri. Kenapa ya Tuhannya? Kok manusia malah seakan-akan cuek sama Tuhan? Tidak mau lebih dalam lagi, lebih rindu lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini, dengan keadaan yang membuat kita, mungkin kita merasa baik, merasa aman, tetapi di sisi lain kita merasa resah, merasa susah. Tapi kok manusia juga tidak sadar bahwa Tuhan membutuhkan manusia berbalik kepadanya. Itu saya awali bagian firman Tuhan karena saya sendiri merasa seolah-olah saya itu sedih sendiri. Kenapa ya? Saya melihat, memperhatikan kok umat Tuhan, jemaat Tuhan bukan lagi sering memiliki hati yang lebih rindu lagi, tapi malah seolah-olah ya udahlah, minggu depan masih ada waktu, udahlah nanti saja, merasa lebih tenang di luar daripada Tuhan. Hari ini kita diizinkan Tuhan masuk di dalam bulan November tanggal 1. Mari kita menghitung hari-hari yang sudah kita lewati Bapak Ibu Saudara. Adakah sesuatu yang lebih bermakna, lebih berguna kita lakukan untuk Tuhan? Ataukah selama ini hidup kita hanya dipenuhi oleh kebutuhan duniawi yang perlu kita penuhi dalam hidup kita? Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dalam Yohanes pasal 6. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-53, 55, dan 56. Sekali lagi saya telah mempersiapkan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53, 55, dan 56. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, Roti Hidup. Saya akan bacakan bagi kita, ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat yang ke-56,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dengan demikian saya memberikan tema hari ini, yaitu makan daging dan minum darah Yesus. Tapi sebelum kita masuk dalam pembacaan kita, saya memberikan perbandingan dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang lebih jelasnya dikatakan di dalam bahasa Yunani, saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu, kita dengarkan bersama. Ayatnya yang ke-53 berkata, Yesus berganti berkata kepada mereka, sesungguhnya, sesungguhnya, amin, amin, aku berkata kepadamu, kecuali kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup kekal dalam dirimu. Ayat yang ke-55 dalam bahasa Yunani, sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar minuman. Ayat 56 dalam terjemahan bahasa Yunani juga, orang yang makan dagingku dan minum darahku, aku juga tinggal di dalam dia. Itu lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya lebih suka membacakan di dalam teks bahasa Yunani ke Indonesia? Karena bahasa Yunani lebih lagi menekankan maksud daripada tujuan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita makan daging dan minum darah Yesus. Makan daging dan minum darah Yesus di sini Bapak Ibu tentu bukanlah makna secara harafiah. Karena tidak mungkin kita makan daging dan minum darah Yesus atau darah manusia. Karena di sini berbicara tentang darah Yesus. Tetapi kita melihat, mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang sangat menarik di dalam pembacaan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-53, kita perhatikan. Di situ hanya sekali menggunakan kata sesungguhnya. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani ke Indonesia dipertegas lagi. 2 kali kata sesungguhnya, sesungguhnya. Atau dengan kata lain, amin, amin. Benarlah demikian, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mengatakan, amin, itu harus betul-betul mengamini bahwa hidupnya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian, kita harus mengerti dan harus setuju bahkan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar kita berkata bahwa darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu telah terbukti menyertai sampai hari ini. Tetapi di dalam diri kita sendiri tidak ada bukti nyata yang membuat Tuhan terkagum bahwa apakah benar saya sebagai orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dalam hidupku, aku ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sehingga tadi dikatakan bahwa setiap orang yang berkata amin. Amin itu harus betul-betul terbukti dalam hidupnya setiap hari. Mari kita perhatikan. Kalau di dalam bahasa Indonesia di sini dikatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Hidup di sini berbicara tentang Dia, berbicara tentang Yesus. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani, di situ dikatakan kecuali, ada kata kecuali. Kecuali kamu meminum dan memakan daging Yesus, meminum darah Yesus, kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi jikalau kamu tidak makan dan minum darah Yesus, kamu tidak mempunyai hidup itu. Sehingga di sini dikatakan makan daging dan minum darah Yesus, itu berbicara secara metafor atau kiasan. Karena tadi saya berkata tidak mungkin kita secara harafiah, secara maknanya kita mau makan daging dan darah manusia. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini mau menjelaskan kepada kita. Jikalau orang berkata Bapak Ibu Saudara bahwa dia ada di dalam Yesus, maka setiap hari Yesus itu harus hidup di dalam dirinya. Jadi tidak sekedar, tadi saya sudah mengawali, tidak sekedar orang hanya terkagum-kagum dengan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, tetapi dia harus pastikan betul bahwa hidupnya ada di dalam Dia dan Dia mempunyai hidup kekal. Karena minggu lalu yang saya sudah berbicara, hidup kekal itu berbicara tentang siapa yang kekal itu. Yang kekal itu Yesus. Dari kekekalan hingga kekekalan, Dia akan tetap kekal. Tetapi bagaimana manusia yang berdosa akan menjadi kekal kalau hidupnya tidak berada di dalam kepastian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat
makan, minum, dan darah Yesus di sini. Artinya hidup orang tidak akan jelas, tidak akan pasti jikalau ia tidak makan daging dan minum darah Yesus. Bahkan harus terus-menerus makan dan minum darah itu. Tidak bisa hanya sekejap, mungkin kita perjamuan atau kita mau memakan daging dan darah Yesus lewat anggur roti sebagai lambang atau kiasan tubuh Yesus. Tidak bisa. Harus tuntutannya setiap hari dia hidup di dalam diri kita. Setiap hari kita makan. Karena dengan kita makan firman Tuhan setiap hari, artinya kita sudah makan kebenaran itu setiap hari di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tubuh dan darah Yesus di sini berbicara tentang satu makna yang sangat berarti dalam hidup manusia. Karena di sini harus secara langsung, secara jelas kita miliki. Tidak cukup kita hanya berkata bahwa saya hidup makan daging dan darah Yesus. Tetapi secara langsung, betul-betul darah itu, makan roti itu harus betul-betul menjadi bagian dalam diri kita. Dengan apa? Bukan sekedar kita memaknai Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjadi Kristen. Oh Bapak Ibu, yang perlu kita makan itu ialah tabiat, karakter, kehidupan Kristus di dalam diri kita. Sehingga saya tadi berkata bahwa ketika saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam diri saya, maka setiap hari kekaguman saya akan dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang pasti di dalam diri saya. Setiap hari hidup saya pasti berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup kita, tubuh kita tidak menyatu dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin orang tersebut mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Atau orang itu tidak menyelipkan tubuhnya bersama dengan Yesus, maka hidupnya akan tetap dikendalikan oleh dosa. Oleh sebab itu, jikalau orang benar-benar hidup di dalam Yesus, maka ada suatu akibat yang jelas yang terjadi dalam hidupnya. Jikalau orang betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan, maka akan terlihat satu akibat jelas yang terjadi di dalam kehidupannya setiap hari. Tidak cukup dia hanya sekedar membaca, berdoa, dan menjadi orang Kristen, tetapi benar-benar setiap hari Yesus secara langsung berintegritas di dalam dirinya dimanapun ia berada. Entah itu ada orang atau tidak ada orang, ia harus tetap berada di dalam koridornya Tuhan untuk tidak dikuasai dan ditaklukkan oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita perhatikan lebih dalam lagi dari ayat yang ke-55. Di situ berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dalam bahasa Yunani ke Indonesia dikatakan, sebab dagingku adalah benar makanan dan darahku adalah benar minuman. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau daging dan darah Yesus di sini berbicara tentang satu kiasan, maka perlu kita maknai setiap hari ada suatu bukti nyata yang terjadi yang dapat dilihat dari diri kita, bahwa kita juga dapat tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus di sini berbicara tentang kebenaran, bukan berbicara tentang makanan secara jasmani, tetapi berbicara tentang firman Tuhan yang hidup itu. Berbicara tentang pengorbanan Kristus yang memberikan anaknya yang tunggal menjadi sama dengan manusia, menjadi roti hidup. Sehingga di sini sangat-sangat jelas memberikan kepada kita bahwa ketika orang menyatu dengan tubuh Kristus, maka hidupnya harus takluk kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 9, di situ berbicara, berbahagialah atau diberkatilah orang yang setiap hari merasa lapar dan haus. Berbicara merasa lapar dan haus di sini Bapak Ibu, bukan berbicara tentang lapar dan haus untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya di dunia ini, bukan berbicara tentang lapar dan haus dipenuhi segala sesuatu akan kebutuhan-kebutuhan yang sementara di dunia ini, tetapi lapar dan haus di sini Bapak Ibu berbicara bahwa orang yang setiap hari merasa lapar dan haus untuk makan daging Yesus atau merindukan darah Yesus menyatu dengan tubuhnya, maka setiap hari sifat-sifatnya, wataknya, karakternya, moralitas hidupnya tidak lagi tunduk pada dosa. Itu yang mau dijelaskan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari hidup kita tidak lagi tunduk kepada dosa.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sering saya berkata bahwa hidup orang Kristen bukan ditentukan berapa lama ia hidup di dalam Tuhan. Dari kecil sampai ia tua, ia hidup di dalam Tuhan. Tetapi sifatnya, wataknya, karakternya, hidupnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Karena kalau berbicara tentang makanan tubuh dan darah Yesus di sini, itu menunjukkan tentang kehidupan, tentang firman Tuhan. Dan dia harus terbukti memperlihatkan secara nyata lewat tindakan hidupnya. Jikalau benar Yesus ada dalam dirinya, maka setiap hari hidupnya tidak akan tunduk lagi kepada dosa, tetapi ia akan tunduk kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Kalau orang setiap hari di dalam dirinya bertumbuh di dalam Tuhan, maka setiap hari dia tidak hanya akan sekedar membaca, tapi dia akan selalu melihat apa kata firman Tuhan tentang diriku, bukan apa kata firman Tuhan tentang diri orang lain. Karena semua yang berbicara tentang firman ini menunjuk kepada diri kita terlebih dahulu. Pengoreksian terhadap diri kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu daging Yesus atau tubuh Yesus adalah tubuh dosa. Kita tahu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak sedikit pun diberikan tempat untuk berkuasa atas dosa. Atau Yesus tidak memberikan sedikit pun tempat bagi tubuhnya untuk dikuasai oleh dosa. Pada waktu ia mengenakan tubuh dosa di dalam dirinya. Tetapi kebenaran dan roh Allah adalah Yesus itu yang mengendalikan kehidupan dia. Sama Bapak Ibu Saudara. Jikalau saya makan daging Yesus, jikalau saya minum darah Yesus, maka sama. Jikalau firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, itu betul-betul menyatu dia dengan tubuh kita, dan dia hidup di dalam kita, maka kita juga harus tunduk atau tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tapi firman Tuhanlah yang ada pada diri kita yang akan mengendalikan diri kita. Orang yang memang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, pastilah diberikan kemampuan untuk tidak secara aktif berdosa, tetapi dia akan diberikan kemampuan secara aktif untuk setiap hari dipimpin oleh Tuhan melakukan firman Tuhan. Jadi betul-betul hanya orang yang dipilih, hanya orang yang ditentukanlah yang akan berhak untuk tetap hidup setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam pilihan Tuhan, ada di dalam daging Yesus, ada di dalam darah Yesus, benar-benar hidup saya setiap hari menyatu dengan Tuhan, maka pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kalau orang berkata bahwa saya sudah menyatu dengan Tuhan, tetapi hidupnya, wataknya, sifatnya masih sama dengan yang dulu, tidak pernah berubah, masih suka marah, masih suka menceritakan keburukan orang, masih suka mencuri, tidak ada perubahan yang pasti, yang mutlak. Apakah benar Yesus berkuasa di dalam dirinya atau tidak? Itu yang perlu kita pikirkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita saat ini berkata, darah Yesus terbukti menyertai saya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, minum darahnya di sini adalah orang yang mengalami fakta telah menjadi milik Kristus. Orang yang betul-betul sudah menjadi milik Kristus. Jadi tidak sembarangan orang meminum dan memakan daging Yesus Bapak Ibu. Tidak sembarangan orang sekedar berucap bahwa ia hidup di dalam Kristus. Tapi tidak ada fakta ia dimiliki oleh Kristus. Itulah mengapa beberapa minggu yang lalu saya berkata, jangan pastikan hidup kita terbaik, is the best menurut pandangan manusia. Tetapi hidup kita tidak dipastikan menjadi milik Kristus. Karena saat ini yang perlu kita pastikan ialah apakah betul-betul hidup saya pasti menjadi milik Kristus dan hidup kekal itu pasti di dalam diri saya. Itu yang saat ini kita perlu pikirkan. Bukan kita memikirkan tentang lapar dan haus kepada kebenaran. Supaya kebutuhan-kebutuhan jasmani saya dipenuhi setiap hari. Bukan itu. Tujuan kita berdoa. Bukan kita mau selalu mencari berkat Tuhan memberkati hidup kita secara jasmani. Tetapi tujuan kita berdoa. Supaya bagaimana setiap hari semakin dekat dengan Tuhan. Setiap hari hidup kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Itu yang membuat kita terdorong untuk berdoa. Karena tanpa saya meminta Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup saya, Tuhan berkata bukan bahwa saya sudah mengetahui apa yang engkau minta. Tidak perlu engkau meminta.
Karena saya sudah menyediakan itu. Oleh sebab itu apa yang harus kita minta? Jikalau sebelum saya berucap Tuhan sudah tahu. Ya Tuhan berkata, mintalah hal-hal yang membuat tubuh dan jiwamu hidup di hadapanku. Oleh sebab itu jikalau orang yang hidup di dalam Kristus menyatu tubuhnya dengan Tuhan, setiap hari dia tidak akan mencintai dosa lagi. Itu sudah pasti. Di dalam dirinya akan selalu ditegur ketika ia masih mencintai dosa. Kalau Om Armstrong tadi berkata bahwa tidak mudah mengendalikan amarah di dalam diri saya. Bapak Ibu, betul sekali. Tetapi jika roh Tuhan sudah memimpinmu, maka saat itu pula, di saat yang sama, engkau akan dimampukan untuk mengendalikan dirimu daripada kemarahan. Itu, jikalau betul kita adalah orang yang dipilih, dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau orang benar-benar dipilih, maka setiap hari harus benar-benar menyatu dengan darah Yesus. Darah Yesus di sini Bapak Ibu berbicara tentang lambang kehidupan. Sehingga tadi saya berkata bukan berbicara tentang metafora atau kiasan. Tapi darah di sini berbicara tentang lambang kehidupan. Tadi Om Armstrong sudah menyinggung bahwa darah itu kering, hidup dia, berjalan dia. Ya sama betul. Darah itu melambangkan kehidupan. Darah Yesus itu melambangkan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita minum darah Yesus, maka sesungguhnya setiap hari dia akan menjalani hidupnya secara tegas, secara faktual, secara nyata, untuk tidak lagi memberi diri dipimpin oleh dosa. Tetapi setiap hari, Bapak Ibu Saudara, dia akan memperlihatkan ada akibat daripada dia memakan daging dan meminum darah Yesus yang menyatu dengan tubuhnya dan darahnya setiap hari. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa darah di sini berbicara tentang lambang kehidupan. Oleh karena itu, darah yang keluar dari tubuh Yesus jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Kesempatan ini, Bapak Ibu, banyak orang yang melihat kiri kanannya, terlalu banyak memperhatikan yang di luar, tetapi tidak memperhatikan, memastikan diri saya dimiliki Tuhan atau tidak. Hidup saya sudah menyatu dengan Tuhan. Betul-betul tubuh itu hidup atau tidak. Karena setiap hari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan perjamuan. Pertanyaannya, layakkah kita menghadap Tuhan di saat ini untuk memakan daging dan darah Yesus, padahal hidup kita masih berdosa? Bapak Ibu, sesungguhnya perjamuan kudus itu memberikan kita satu makna, bahwa harus ada kekudusan yang pasti untuk menghadap Tuhan. Tidak bisa sembarangan kita memakan, meminum darah Yesus jikalau hidup kita tidak kita pastikan betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Maka sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, jikalau ada orang yang mau masuk dalam perjamuan kudus tapi masih membenci orang lain. Jikalau ada orang yang mau masuk dalam perjamuan kudus tetapi ia belum mengampuni saudaranya. Disayangkan sekali jika ada orang yang mau memakan tubuh dan darah Yesus, tetapi di dalam dirinya masih suka berbuat dosa. Ini tidak terbukti Bapak Ibu Saudara, bahwa darah dan tubuh Yesus menyatu dengan hidup kita. Karena tadi saya berkata, jika orang menyatu dengan tubuh Yesus, maka setiap hari hidupnya akan memperlihatkan Yesus di dalam karakter hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini perjamuan, kita diberikan Tuhan kesempatan sekali lagi menikmati tubuh dan darahnya sebelum kita melangkah di dalam bulan Desember. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, lusa, dan seterusnya. Tetapi pastikan hari ini, sebelum kita memakan daging dan meminum darah Yesus secara kiasan atau metafor itu, kita sudah pastikan hati kita terlebih dahulu bersihkan. Hati kita terlebih dahulu sudah beres dengan Tuhan, agar kita layak menerima tubuh dan darah Yesus. Karena sekali lagi, ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan daging dan minum darahku, aku di dalam dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang menjadi aplikasinya bagi kita pada hari ini. Kita melihat di sini Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-56.
dalam ayat yang ke-56 di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang makan dan minum darah Yesus, maka Yesus akan menjadi yang utama di dalam hidupnya. Yesus akan memerintah di dalam hidupnya, bukan lagi yang lain. Tetapi Yesuslah satu-satunya yang akan utama memerintah, mengendalikan hidupnya. Yesus akan menggabungkan dirinya dengan orang yang dipilihnya. Sekali lagi, hanya dengan orang yang dipilih oleh Yesus, hanya orang yang diperkenankan untuk diselamatkanlah yang akan menggabungkan dirinya dengan Yesus. Jadi pastikan, jikalau saya adalah orang yang diselamatkan, maka saya mau pastikan Yesus menggabungkan dirinya dengan saya. Tubuh itu berbicara tentang tubuh dosa, Bapak Ibu Saudara, yang dikenakan oleh Yesus. Tubuh yang dipakai Yesus adalah tubuh dosa. Dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi Yesus tidak pernah dikuasai oleh dosa, sekali lagi. Karena itulah mengapa Yesus mau memakai tubuh dosa itu untuk disalibkan. Supaya setiap orang yang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Atau kelemahannya karena dia telah menyalibkan tubuh dosa itu bersama dengan Yesus. Karena itu Yesus berkata, akulah roti hidup. Kalau engkau memberikan tubuhmu menyatu dengan tubuhku, maka tubuhmu yang berdosa akan disalibkan bersama dengan tubuhku. Maka tubuhmu yang sudah disalibkan bersama dengan tubuhku tidak akan lagi mampu dikuasai oleh dosa. Tetapi engkau akan menaklukkan dosa dan akan tunduk kepada kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara yang mau dijelaskan dalam ayat yang ke-56 ini. Dan dikatakan juga bahwa minum darah itu sekali lagi melambangkan kehidupan rohani. Darah itu melambangkan penebusan, di mana darah itu tertumpah di atas kayu salib, di mana keluar darah, di situ ada kehidupan yang benar, kehidupan rohani dan kuasa Allah yang tak tertandingi oleh kelemahan-kelemahan dan dosa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, makan dan minum darah Yesus di sini. Jikalau benar-benar kita adalah umat pilihan Allah, murid-murid yang sudah ditebus dan dimiliki oleh Yesus Kristus, maka kehidupan kita harus jelas. Sekali lagi, kehidupan kita harus jelas. Tidak boleh kita suam-suam kuku. Sekarang saya mau terlihat baik di hadapan Tuhan, tapi nanti kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tidak boleh. Sekali lagi, orang yang menyatu dengan tubuh Kristus betul-betul memiliki hidup kekal, maka ia harus memastikan hidupnya jelas di hadapan Tuhan. Di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa jikalau benar demikian, kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, maka ada suatu kerinduan setiap hari secara nyata, secara tegas, secara faktual, kehidupan kita, sifat, watak, tabiat, karakter, moralitas hidup kita menjadi satu dengan Yesus Kristus selama kita mengenakan tubuh dosa ini di dunia ini. Sehingga lewat kehidupan kita ada bukti nyata bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kita dan menghantar kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, untuk betul-betul memastikan bahwa hidup kita ada di dalam Dia. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu begitu sempurna Tuhan, tetapi kami terbatas di dalam memahami, bahkan kami terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat firman ini boleh kembali membawa kami untuk mengingat pengorbanan Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu telah menebus kami, memberikan kami kehidupan, dan kami rindu Tuhan. Hidup kami pastikan darah itu hidup di dalam kami, dan kami memiliki kehidupan kekal. Berkati kami, dan kami mau masuk dalam perjamuan. Tuhan tolong selanjutnya ibadah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita angkat satu pujian. Salibnya. Keluarga Om Armstrong silahkan angkat satu pujian dengan kita mempersiapkan hati kita untuk mau kembali menikmati tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan minum bersama. Silakan keluarga Om Armstrong mengangkat satu pujian. Salibmu.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan menikmati tubuh Tuhan, tubuh Yesus. Sekali lagi, saya mengajak kita mau berdoa, kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita mau pastikan hidup kita saat kita makan tubuhnya, kita menyatu dengan Dia, kita ada di dalam Dia, kita pastikan kita dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita makan dan minum darah Yesus, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberikan kami sekali lagi kesempatan Tuhan untuk menikmati tubuh-Mu, untuk mau memakan tubuh-Mu, sehingga kami setiap hari terus hidup, dimampukan dan tidak dikuasai lagi oleh dosa. Ampunilah kami Tuhan, jikalau dalam diri kami masih menyimpan kemarahan, di dalam diri kami masih terlalu suka menyakiti hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dikuduskan dan dilayakkan untuk memakan dan meminum darah Yesus pada hari ini. Demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita pada hari ini. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Kita angkat tinggi-tinggi. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Dan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminum darah dan penuh dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah meminum dan memakan tubuh dan darah Yesus. Kita mau mengucap syukur. Sekali lagi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali lagi disatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami rindu Tuhan. Tubuh Yesus menyatu dengan tubuh kami. Dan hidup kami juga menyatu dengan Tuhan. Untuk kami mau mengawali bulan ini dengan pimpinan Tuhan. Secara nyata, secara jelas. Kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Karena kami sudah kembali lagi disatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin, saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Kita percaya sepanjang bulan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depan. Tapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yakinlah sesuai kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, kita dikuatkan, dimampukan, karena Yesus ada bersama dengan kita. Sebagai aplikasinya, mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad kita boleh mengaku pengakuan iman rasuli sebagai ungkapan kita, respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
yang menceritakan bahwa pemerintahan Pontius Pilatus mati dan dalam kerajaan pada hari ini tiga dua dari surga karena Allah Bapa yang Maha Kuasa menampakkan bersama untuk mengampuni yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, seluruh orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, respon kita terhadap setiap berkat yang boleh Tuhan berikan, melalui berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sepanjang minggu ini melalui rekening Diaken Erik. Bapak Ibu memberikan persembahan. Persembahan ini kita angkat lewat pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Sekali lagi Om Amstrom. Betapa kita tidak bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Ayat yang kedua Om, alangkah indah. Karunia bagi mereka bermandinya surya dan cerah. Bimbingkan hijau bunga anti, bunga-bunga ayu berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan syukur sepanjang minggu yang akan kita berikan. Bapak yang baik, Bapak sumber kehidupan yang boleh memberkati kami boleh melewati bulan Oktober dalam penuh sukacita. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan, kiranya mau menjadi persembahan yang hidup berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Mengawali bulan baru Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan kami sepanjang bulan ini. Tapi satu keyakinan kami ketika kami ada di bawah kaki salib Tuhan. Kami memulai mendasari mengawali bulan baru, hari baru, minggu baru. Bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, di dalamnya adalah perjamuan kudus boleh kami nikmati. Tuhan tolong Tuhan memberkati. Dan memberkati kami mau memberikan persembahan sepanjang minggu depan kami. Seberapapun yang ada, ajar kami untuk kami bisa memberi. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi dalam kehidupan kami tidak terhitungkan. Ajar kami supaya kami bisa memberi untuk menopang pelayanan kami, menopang pelayanan Tuhan lewat GKSI Jemaat Given Jakarta. Memberkati setiap pribadi keluarga dengan pekerjaan, aktivitas. Biarlah Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat kali ganda. Biarlah berkat mereka juga mereka mulai memberkati pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk Diaken Erik yang selalu menyiapkan dan menyediakan tempat, menyediakan fasilitas untuk kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati Diaken Erik juga dengan Diaken Edaman Ampiring, supaya persembahan ini boleh diatur hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan, sumber kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran sudah kita dengar. Perjamuan kudus setelah kita nikmati, kita boleh menyembah Tuhan, memuji. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah dan nantinya akan ditutup doa syafaat sekaligus doa berkat oleh hamba-Nya. Kita mau angkat pujian yang merupakan pujian kita bersama. Apalah arti ibadahmu? Sekali lagi, keluarga Om Amstrong akan mengangkat pujian. Apalah ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
Saya persilahkan untuk hambanya untuk membawa kita dalam doa syafaat. Langsung doa berkat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah segala aktivitas yang kami lakukan, bahkan yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kami boleh memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan untuk kami berdiam diri sejenak, datang di hadirat Tuhan, bernyanyi bersyukur kepadamu, terlebih mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang ada, yang saat ini mengikuti ibadah, agar komitmen kami di hadapan Tuhan terus kami bangun, bahkan terus kami lakukan, karena kami tahu kami hidup hanya karena anugerah Tuhan semata. Kami tidak mau Tuhan, waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami saat ini, kami lupakan begitu saja. Bahkan kami terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang bukan menjadi kepentingannya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau boleh nyatakan melalui bibir mulut hamba-Mu. Benar Bapa, jikalau kami pun menyatu di dalam Engkau, maka kami tahu hidup yang kami lakukan bukan atas kehendak kami pribadi, tetapi kami di atas segala-galanya memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama, karena kami menyatu di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, tolong setiap kami ya Tuhan Yesus, agar kami tidak hanya sekedar mengerti begitu saja, sebab begitu banyak orang pintar yang mengerti, begitu banyak orang yang tahu Tuhan tentang kebenaran, tetapi tidak satu pun yang dimampukan untuk melakukannya. Tuhan tolong kami, agar kami menjadi orang-orang yang dimampukan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, untuk kami dipimpin setiap waktu ya Bapa, hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam persekutuan-Mu, bahkan kami hidup di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika Engkau telah mati di atas kayu salib, pengorbanan-Mu kepada kami orang yang berdosa ini Tuhan, tidak sia-sia Tuhan, karena kami tidak tahu mengapa kami hidup, tetapi kami boleh mengerti dan memaknai hidup ini Tuhan. Benar-benar ada di dalam tangan Tuhan, sebagaimana Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk boleh lebih lagi meresponi, untuk boleh lebih lagi ya Bapa, taat, bahkan tunduk di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, bahwa perjamuan-Mu yang kudus ya Bapa, boleh juga Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong kami juga Tuhan kembali di dalam memaknai perjamuan-Mu ini Tuhan. Kami tidak lagi main-main, tetapi kami benar-benar terbuka mata, hati, bahkan pemikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan, untuk dipakai menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Oh Bapa yang baik, ampuni keberdosaan kami, ampuni hidup kami Tuhan, agar kami layak membawa syafaat kami kepadamu, bahkan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan,
boleh ada sampai dengan saat ini. Kami tahu Tuhan pimpinan-Mu ada terus menyertai bangsa ini. Sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak gejolak yang terjadi Tuhan, tetapi kami boleh bawa Tuhan. Kami mau topang pemimpin bangsa ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta dengan seluruh bagian yang terlibat di dalam pemerintahan negara ini Bapak. Tolong mereka Tuhan, biar ada hati Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Ada pemikiran-Mu Tuhan, di dalam pemikiran setiap mereka Tuhan. Hidup untuk melayani, sebagaimana Tuhan Sang Juru Selamat itu datang untuk melayani setiap kami orang-orang berdosa. Tolong Tuhan pemerintah kami Bapak, di dalam setiap perencanaan program kerja yang boleh dilakukan, yang boleh direncanakan Tuhan, itu juga boleh menjadi bagian di dalam hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan, bahkan seluruh dunia ya Bapak. Saat ini begitu marak terjadi ya Bapak. Oh, perpecahan yang membuat kami antar umat ya Bapak sibuk saling menyinggung satu dengan yang lainnya Tuhan. Tetapi tolong kami orang-orang percaya, anak-anak Tuhan sebagaimana yang Engkau memberikan kepada kami, kasih dan kedamaian, agar kami pun Tuhan boleh tampil, membawa kasih, membawa damai Tuhan, bagi sekeliling kami Tuhan, sehingga lewat keberadaan hidup kami, di tempat kami masing-masing, kami boleh mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu, menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang yang melihat. Tolong ya Bapak bangsa ini Bapak, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan di dalam perencanaan bulan ini Tuhan, untuk penjalanan program vaksin yang akan diberikan bagi di seluruh Indonesia ini Tuhan. Oh, biarlah pemerintahan kami juga Bapak memberikannya dengan baik, memberikannya dengan penuh tanggung jawab dan juga bijaksana ya Bapak, sehingga apa yang menjadi bagian bagi masyarakat itu boleh tersalurkan di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan tolong gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia, bahkan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu yang telah berdiri tidak menjadi kosong begitu saja Tuhan, oleh karena pemikiran, oleh karena mata hati kami Tuhan, yang telah tertutup oleh hingar-bingar duniawi ini Tuhan. Tolong hati dan pemikiran kami, agar ketika gereja Tuhan yang begitu besar, yang begitu elok rupawan, banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya, tetapi biarlah Tuhan, keberadaan hati kami tidak kosong Tuhan, sehingga di saat kekosongan hati kami, bukanlah diisi dengan pada Kristus yang berdiam, tetapi oleh si iblis yang akan merasuki setiap pemikiran kami. Tolong gereja-Mu Tuhan yang telah ada, dimanapun, denominasi gereja apapun Tuhan. Tolong setiap para pemimpin gereja yang ada, dimulai daripada pemimpin, dimulai daripada pelayan Tuhan, membangun komitmen yang benar di dalam Engkau, membangun komitmen yang setia kepada Engkau Tuhan, bahwa tidak mungkin gereja dapat berdiri kalau bukan karena Tuhan. Untuk itu Bapak, setiap pelayan Tuhan, Tuhan percayakan memegang tanggung jawab penuh untuk gereja-Mu. Berikan mereka hati yang gentar dan takut akan Engkau Tuhan, sehingga tanggung jawab yang ada di dalam diri mereka Tuhan, mereka pertanggungjawabkan di hadapan Engkau secara benar, sehingga jemaat yang Tuhan percayakan tidak menjadi sia-sia, sehingga jemaat yang Tuhan percayakan tidak lari begitu saja Tuhan, karena begitu bobroknya pemimpin gereja Tuhan, oleh karena keegoisan, oleh karena keinginan, begitu banyak ya Bapak yang terjadi. Oh, begitu juga gereja-gereja Tuhan ya Tuhan. Ampuni kami sikap pemimpin gereja, ampuni kami sikap pelayan gereja, sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan, komitmen kami tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman itu hidup di dalam kami. Ketika kami menyatu di dalam Engkau, terlebih ketika kami membawa hidup di dalam Engkau, biarlah kami yang tampil untuk memberikan hidup bagi orang-orang untuk dapat mengerti dan memaknai hidup. Tolong jemaat Tuhan yang boleh Tuhan percayakan, agar mereka tidak menjadi domba-domba yang sesat, karena kami para pemimpin gereja juga yang sesat Tuhan. Tolong ya Tuhan, dari mulai anak-anak sekolah minggu yang masih rindu mengenal, yang masih rindu untuk perlu diisi dengan kebenaran firman-Mu, biarlah lewat para pemimpin gereja Tuhan, mereka boleh terus dibangun di atas fondasi yang benar, bersama dengan para remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai dengan orang tua dan kaum lansia Tuhan. Kami rindu gereja Tuhan
boleh penuh dengan hadirat Tuhan. Saat ini, lewat situasi ini Tuhan, kami seharusnya belajar, kami seharusnya mengerti dan terbuka. Ketika gereja Tuhan boleh tutup, ketika gereja Tuhan kosong, sudahkah hati kami, sudahkah hidup kami yang sebagai gereja Tuhan ini penuh diisi dengan kebenaran firman-Mu, penuh diisi dengan hadirat Tuhan, ataupun kami membiarkan gereja kami di dalam tubuh kami sendiri kosong, ditinggal begitu saja oleh kami dan tidak dibangun di dalam Engkau. Di Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami akan dibawa 1 bulan lagi terakhir pada tahun yang 2020 ini Bapa. Tuhan, begitu banyak keberdosaan kami. Tolong kami Tuhan, bahkan gereja Given ya Bapa. Kami rindu bertumbuh. Kami rindu menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami berdoa biar di dalamnya Tuhan, kami pun membenarkan cara hidup kami. Kami pun membenarkan komitmen kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Given yang Tuhan izinkan boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh bangun. Kami boleh bangkit di dalam pemikiran yang benar. Kami boleh bangkit di dalam komitmen yang setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih. Jadikan Given alat Tuhan. Jadikan Given kebenaran di dalam kami mempraktekkan cara hidup kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Setiap perencanaan, bahkan program gereja Tuhan, kami hanya dapat bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan juga turut campur tangan agar setiap progres kemajuan GKSI Given menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk persekutuan yang indah yang Tuhan telah izinkan, Tuhan perkenankan kami nikmati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah boleh jadi pada kami seperti yang Engkau ingini di bumi seperti di surga. Dan kami rindu Tuhan untuk bersama-sama menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, berbunyi demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kebersamaan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa pertolongan dan anugerah yang daripada Kristus Yesus yang akan menyertai dan yang akan menuntun kita menjalani 1 minggu ke depan di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya yang kekal, bahkan di dalam persekutuannya, apapun yang engkau kerjakan, biarlah Tuhan yang menjadikannya dan membuatnya berhasil, terlebih di dalam pelayanan kita di dalam Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, menjemput kita saleh-salehnya untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Shalom bagi kita semua. Iya, shalom. Terima kasih Bu Pendeta Denis. Ada Bapak Ibu? Mungkin mau berdoa.